perbedaan menjadi sebuah potensi untuk terciptanya kondusivitas di tengah-tengah masyarakat. Dan kondusivitas itu apa artinya bagi pembangunan? Ya jelas, tanpa ada situasi kondusif di tengah-tengah masyarakat, bagaimana pembangunan berjalan? Jangan kemudian menyederhanakan dengan, oh Jawa Timur itu relatif homogen kok, Muslimnya banyak, NU-nya banyak, insya Allah mereka karena benderanya relatif sama ya aman mungkin gitu ya, akan sejuk, terkendali apa seterusnya. Itu belum tentu. Karena pemicunya itu bisa jadi justru di luar unsur-unsur yang sudah dimitigasi itu. Kerukunan, situasi kondusif itu adalah kebutuhan bersama. Tidak peduli agamamu apa, kepercayaanmu apa, tetapi kerukunan dan tonggoan iku saklawase itu menjadi justru tertanam di pikirannya sehingga bahkan mengorbankan nyawa sekalipun dilakukan oleh. Assalamualaikum dulur-dulur Jatim, bersama saya Tania Anandita. Kita kembali dalam podcast Jatim Channel, podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan seperti biasa kalau misalnya ada Jatim Channel, tentunya kita akan kedatangan, pastinya di kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Fauzan Fuadi, SIKOM, M.Medcom. Beliau ini merupakan anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan dari Dapil Jatim 12 ya Pak ya. Betul. Dari Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro. Betul. Pak Fauzan, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Tania. Alhamdulillah. Sehat ya. Gimana ini Tuban, Bojonegoro aman Pak? Aman, terkendali. Aman. Nah, karena pemirsa di kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang luar biasa terkait dengan penguatan sinergi pemerintah daerah dengan tokoh lokal dan ormas dalam menghadapi konflik SARA. Karena seperti yang kita tahu bahwasanya isu SARA sering menjadi pemicu gesekan sosial di berbagai daerah begitu ya. Salah satunya di Jawa Timur. Karena itu sinergi antara Pemda, kemudian ada tokoh masyarakat, tokoh agama dan ormas memang sangat dibutuhkan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan mencegah potensi konflik sejak dini. Pak Fauzan, ini kalau lihat di Jawa Timur sendiri terkait dengan SARA, bagaimana Pak? Kalau kerawanan saya kira pemetaan terus harus dilakukan dengan melibatkan semua stakeholder yang punya ruang lingkup, punya punya bidang tugas di situ agar lebih komprehensif pemetaan yang didapatkan. Secara keseluruhan potensi itu harus dipahami tetap akan selalu ada karena kita eksis hidup di sebuah tempat di mana kita bersosialisasi dengan keanekaragaman pikiran, kompleksitas persoalan, wilayah dan lain-lain, kerumitan tantangan ekonomi hidup sehari-hari dan seterusnya itu yang meleset sedikit saja itu bisa memicu persoalan atau konflik sosial berpotensi SARA yang meluas. Ada banyak peristiwa yang bisa dicontohkan ya untuk Jawa Timur saja. Umpama beberapa waktu yang lalu meskipun sekarang sudah mereda, sudah relatif selesai, tetapi ini benih-benihnya kalau tidak terus-menerus dikendalikan bisa jadi benih ini akan kembali tumbuh. Ketika beberapa waktu yang lalu ada sekelompok masyarakat penganut Syiah gitu ya. Nah, itu kan sempat ramai, sempat berkepanjangan upaya untuk mencari solusi atas munculnya peristiwa tersebut. Dulu malah di era ketika awal-awal reformasi ya di Jawa Timur juga saya mencatat beberapa kali peristiwa meskipun tidak meluas terkait pokoknya ketika menjelang peringatan 30 SPKI itu selalu rame isu rekonsiliasi antara warga korban dan non korban ya anggap begitu untuk tidak menyebut pelaku yang kemudian
diskusinya selalu panas karena satu pihak menolak rekonsiliasi, sementara di pihak yang lain untuk kerukunan sosial, untuk kepentingan konsolidasi pembangunan dan seterusnya menyampaikan tidak ada gunanya. Berbeda yang mengarah kepada konflik itu. Berbeda yang mengarah kepada persatuan dan kesatuan untuk pembangunan, nah dia justru merupakan hasanah yang harus dijaga, dipertahankan sebagai aset. Nah hari ini mungkin itu sudah mulai sudah jarang, sudah tidak terjadi lah ya, malahan sudah hampir terlupakan malahan. Tetapi ada peristiwa-peristiwa yang juga harus kita antisipasi mengingat memang sejauh ini masih bisa dikendalikan, tetapi kalau salah treatment sedikit saja bisa jadi akan tersulut lagi persoalan. Ambil contoh misalnya dari tempat saya sendiri saja, dari Dapil. Di Bojonegoro itu di Kecamatan Burno ada salah satu desa, tidak perlu saya sebut nama desanya, itu ada makam, ini makam yang diidolakan dalam tanda kutip atau yang dikeramatkan oleh sekelompok kecil masyarakat, sekelompok kecil warga di desa itu. Yang kalau berbicara desa itu memang dia minoritas di situ. Tetapi kalau sudah level kecamatan saja, dia langsung berubah menjadi yang mayoritas. Jadi si A, dia di desa X begitu, dia minoritas. Tetapi ketika habitatnya ini ditarik ke level kecamatan, dia yang minoritas di desa, tetapi dia mayoritas di kecamatan dan juga mayoritas di kabupaten. Di tempat tersebut ada makam yang diwalikan, dikeramatkan oleh sekelompok kecil warga di desa tadi itu, tetapi mendapat penolakan keras pengkeramatannya atau pemuliaannya oleh mayoritas warga di desa tersebut. Ini kalau kemudian tidak diajak duduk bersama, yang satu ngotot mau membangun makamnya, sementara yang satu lagi ngotot bersikeras untuk tidak untuk jangan membangun di desa tadi itu, ini bisa berpotensi memicu perpecahan, konflik sara yang bisa meluas kan, karena memang munculnya dari skup yang kecil, tapi kalau kemudian tidak cepat-cepat diantisipasi, dikendalikan dengan baik, ya bisa jadi ini akan melebar. Disitulah peran pemerintah, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, melibatkan pemudanya, melibatkan seluruh stakeholder yang punya pengaruh, yang punya yang omongannya didengarkan begitu oleh followernya. Itu sangat penting untuk mendapat perhatian dari pemerintah, agar ketika pemerintah membutuhkan bantuan atau keterlibatan dari sosok berpengaruh tersebut untuk ikut menguraikan persoalan yang ada di situ, dia bisa cepat membantu dan terlibat tanpa cerewet memikirkan hal-hal lain yang semestinya itu dikesampingkan begitu ya. Banyak sebetulnya kalau bibit-bibit case sara berpotensi konflik besar itu banyak. Ambil contoh beberapa waktu yang lalu juga ketika ada peristiwa di militer itu, ini agak baru ini, Gus Samsudin ya. Gus Samsudin itu kan mungkin ajarannya oleh sebagian orang, beberapa kalangan itu diterima, tetapi di sekup di lingkungan situ saja itu dia mendapat penolakan. Dan juga kalau kita berbicara secara kolektif nasional ya, karena isunya kan pasti nanti diposting jadi isu nasional gitu kan, akhirnya juga akan merembet kemana-mana. Ini peran serta dari pemerintah mestinya menurut saya tidak hanya pada sebatas upaya preventif, tetapi juga upaya edukatif, upaya memberikan sosialisasi, pemahaman atas pemahaman tertentu yang berbeda dengan kebanyakan di tempat itu
ya harus istiqomah dilakukan. Mungkin kita menyepelekan atau merasa bahwa sesama Muslim katakanlah ya, itu kayak sudah selesai lah, nggak mungkin ada friksinya. Padahal di sesama Muslim sekalipun itu potensial friksinya juga sangat besar. Ada penganut aliran macam-macam itu yang mulai, anggaplah dia kalau memulai puasanya mendahului 2 hari 3 hari misalnya, otomatis nanti dia lebarannya memulai 2 hari 3 hari. Kalau yang model-model perbedaannya NU dan Muhammadiyah sekarang relatif terkendalikan. Orang relatif juga memahami bahwa itu hanya soal sudut pandang, hanya soal khilafiyah yang itu adalah unsur rahmatnya jauh lebih besar di situ daripada madharatnya. Nah, kayak begini ini kan mengelola perbedaan menjadi sebuah potensi untuk terciptanya kondusivitas di tengah-tengah masyarakat. Dan kondusivitas itu apa artinya bagi pembangunan? Ya jelas, tanpa ada situasi kondusif di tengah-tengah masyarakat, bagaimana pembangunan berjalan? Sejauh ini berarti kalau misalnya kita membahas tentang menghindari konflik SARA begitu ya Pak, pola koordinasi yang dilakukan mulai dari Pemkab ya, mungkin dari daerahnya, kemudian ada ormas di situ, tokoh masyarakat juga, seperti apa pola yang dilakukan itu Pak Fauzan? Ya, sekreatif mungkin para pihak itu, terutama mereka yang punya policy ya, yang memungkinkan mendudukkan antar pihak-pihak, yang memungkinkan dia membuat program, menyusun program untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, yang memungkinkan punya kesempatan untuk mengajak semua pihak-pihak yang berbeda beragam aliran kepercayaannya, keyakinannya untuk urusan apapun itu, sering-sering duduk bareng mengedepankan bahwa kebersamaan itu jauh lebih utama daripada perpecahan begitu ya, dan seterusnya. Makanya dia mesti dipupuk juga melalui mentradisikan kembali budaya-budaya lama yang masih relevan untuk hari ini. Yang ini juga sudah mulai luntur, katakanlah gotong royong di tengah-tengah masyarakat. Itu kan menumbuhkan partisipasi aktif dari semua elemen di tengah-tengah masyarakat, bahwa saling memiliki atas kondisi kebersihan misalnya di desa itu. Ini nampaknya tidak secara langsung berhubungan dengan upaya untuk pembatasan isu SARA ya, tetapi dengan kekompakan di situ, dengan kegotong royongan, kalau misalnya hari kerja bakti, Agustusan ngumpul bareng, lomba bareng, itu kan perbedaan menjadi seakan-akan cair dan lebih utama kekompakan yang terbentuk dari situ daripada perbedaan-perbedaan yang ada sebagai bahan bakunya, sebagai bahan bakarnya. Dengan pola integrasi seperti itu Pak Fauzan, apa sebenarnya tantangan terbesarnya untuk akhirnya bisa menyatukan berbagai pola pikir ya saya bilang ya? Apa sejauh ini yang menjadi tantangannya? Ya mesti harus dikaji dengan lebih serius kalau mau hasil yang didapat itu lebih akurat. Tetapi kalau sekedar analisis saya yang paling sering misalnya karena warga gabut ya. Gabut apa ini dulu Pak? Gabut itu kan orang dengan pikiran kosong, kemudian tahu-tahu baca berita, tahu-tahu gampang tersulut. Kan juga itu jadi bagian dari yang bisa memicu kerawanan sosial ya. Nanti isunya bisa merembet ke SARA dan seterusnya. Atau potensi anak muda di tengah-tengah masyarakat, di mana anak muda itu punya mental labil, semangat tinggi, emosionalitas masih meledak-ledak, kemudian dipicu sentimen-sentimen eksistensi antar perguruan misalnya, itu mereka bisa terjadi konflik. Nah, perguruan-perguruan itu kan mereka banyak juga yang berlindung atau yang berdiri tumbuh lahir dari bendera-bendera ormas. Bahkan ormas keagamaan, misalnya mohon maaf, NU punya Pagar Nusa, nanti Muhammadiyah punya
Tapak Suci misalnya ya, lalu ormas apa lagi punya turunan-turunan organisasi di bawahnya yang itu bergeraknya di bidang olahraga sebetulnya, bela diri. Tetapi kan anak muda, saya lanjutkan, mereka ini berbeda sedikit saja, belayer-belayer saja, sementara ada perguruan yang sedang latihan, dia sedang mau pengesahan, sementara tidak jauh dari situ ada kelompok perguruan lain, belayer-belayer saja, itu kan pasti tersinggung. Iya. Ini pasti tawuran. Tawuran nanti bisa meluas kalau tidak cepat diredam karena mereka punya orang tua, Iya, mereka punya betul. geng tanda kutip, mereka punya komunitas. Kalau tidak cepat-cepat bibit-bibit friksi atau api tersulut ini dipadamkan, ya ini akan semakin lama, akan semakin rumit juga upaya penyelesaiannya. Nah itu caranya seperti apa? Ya misalnya gubernur kemarin kita apresiasi kebijakannya ketika beliau mengajak untuk merobohkan gapura-gapura identitas perguruan yang ada di Jawa Timur begitu ya. desa-desa di Jawa Timur. Kan itu sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu lah itu gubernur berkebijakan begitu, dan itu relatif lumayan meredam atau meredahkan tensi sentimen berbeda kelompok perguruan satu dengan yang lain. Kalau dulu perguruan tertentu lewat di desa tertentu kok yang dilihat itu gapura perguruan yang berbeda dengan dirinya, itu kan usilnya muncul misalnya, reseknya muncul, namanya anak muda labil, kemudian spiritnya tinggi, egonya tinggi, pas lagi kabut misalnya, kan gitu kan. Itu saya kira juga itu bagian dari yang harus diurai, diselesaikan. Itu analisis yang dek-dekan bisa kita munculkan gitulah. Tapi kalau mau di riset, dikaji dengan lebih serius, pasti akan lebih banyak lagi peta kerawanan sosial, potensi tersulutnya konflik di tengah-tengah masyarakat itu oleh berbagai macam ragam faktor yang tentu kita tidak bisa langsung mempredisinya seketika. Gitu. Oke, Pak Fauzan, kalau dari kacamatanya Pak Fauzan ini sendiri, kerawanan terkait konflik SARA ini kebanyakan di generasi muda berarti untuk sekarang, Pak? Tidak juga menurut saya, tidak juga. Atau secara topiknya ini sebenarnya lebih baik di mana? Masih di agama kah? Ya lebih banyak, kalau Jawa Timur ya, Jawa Timur ini kan kalau berbicara kompleksitas suku kan ya relatif, ya ada orang Madura, ada orang Jawa, ada beberapa kelompok atau etnis tertentu, misalnya di Bojonegoro ada Samin, di Bromo ada Tengger, misalnya begitu-begitu ya, di Banyuwangi ada Osing. Sejauh ini sih mereka relatif hidup berdampingan satu dengan yang lain dengan relatif guyup. Saking guyupnya orang Jawa dan orang Madura kalau duduk bersama itu kan gojlok-gojlokannya saling menertawakan dirinya sendiri, saling membuli dirinya sendiri. Semakin bulian atau guyonan menertawakan dirinya sendiri itu semakin menyinggung, justru itu semakin membuat mereka tertawa. Tapi kan perasaan begitu itu, egalitarianisme itu, perasaan toleransi itu kan belum tentu dimiliki oleh semua komunitas, kelompok yang ada ini, sehingga ya tetap nggak boleh sembrono kan sebetulnya. Jadi mau anak muda, mau orang tua, menurut saya kok tergantung isu yang sedang muncul itu apa. Seperti hari ini misalnya di Bojonegoro, tahu ini update banget, isunya masih update banget. Tahu masjid viral di Bojonegoro? Yang bagus itu Pak? Masjid, ya pokoknya masjid viral lah ya, bagus, tentu bagus, makanya viral. Itu letaknya di Kecamatan Margomulya Bojonegoro, dia sebuah wilayah ujung yang berbatasan dengan Ngawi. Itu hampir tiap hari wisatawan religinya itu ribuan. Kebetulan di kecamatan itu tumbuh sebuah komunitas etnis, namanya komunitas Samin, yang terkenal dengan sedulur sikapnya itu.
yang jumlahnya tidak banyak, dia semacam etnis atau teman kayak kelompok aliran begitu ya. Nah, belakangan masjid ini oleh pemerintah kabupaten akan diganti namanya menjadi Masjid Samin Baitul Mutakin. Nah, sudah mulai muncul ini sebetulnya bibit-bibit riak, orang nggak terima ini kok bisa diganti ini, singkat cerita kayak begini ini kalau kemudian pemerintah tidak cepat-cepat tanggap, sensitif, peka terhadap potensi muncul masalah kalau tidak segera diantisipasi, ya boleh jadi betul-betul ini akan meletus, betul-betul ini akan meledak. Iya. Kenapa? Ini kan urusan sensitivitas kan sebetulnya di masyarakat itu. Urusan kepekaan mengurai problem di tengah-tengah masyarakat supaya kondusivitas, guyup, kerukunan itu membuat kita juga yang melihat nyaman, juga bagi penyelenggara negara ini membantu pembangunan itu berjalan dengan baik, sehingga ya karena kita ini menurut saya apalagi di level yang bawah belum semua punya pemahaman atau kesadaran berbeda itu rahmat, berbeda itu ya sudah biasa, dia khasanah, dia kekayaan. Di tingkat atas politisi-politisi kita umpama ya, kemudian penyelenggara-penyelenggara negara kita itu umpama, mereka pada saat kompetisi politik mereka bisa bertarung keras, nggak karu-karuan, panas, tetapi ketika sudah selesai mereka akan duduk lagi, seperti halnya contoh Pak Prabowo dulu di 2019 menjadi rival ketatnya Pak Jokowi, tetapi setelah pilpresnya selesai beliau dengan kenegarawanannya justru menjadi kabinetnya Pak Jokowi. Yang terbaru misalnya Gus Muhaimin dengan Pak Anies waktu itu betapa berdebat kandidat presiden itu kan kita tahu betul. Setelah pilpres selesai Gus Muhaimin jadi menterinya Pak Prabowo. Nah Pak Fauzan, sebelum kita makin panas boleh minum dulu kita. Karena bahas konflik ini ikut ke bawah panas ya. Oke, memang kalau misalnya ketika momentum bukannya ya Pak kalau konflik itu ya. Jadi ketika ada hari bulan politik begitu ya, isu SARA ini apakah semakin meningkat juga atau berpotensi ya? Meningkat dan cepat disulut karena gitu itu. Ya bisa dibilang momentum, bisa juga dibilang apa ya? Ada kalanya itu kelompok-kelompok tertentu sengaja menciptakan itu untuk kepentingan untuk kepentingan tidak produktif yang karena gabut tadi itu ya Pak. Ya misalnya muncul terorisme kelompok-kelompok yang jadi misalnya ini kan mumpung menjelang Natal, menjelang tahun baru, itu potensi kerawanan itu pasti akan lebih meningkat lah, lebih mengemuka, sehingga mitigasinya juga mestinya harus lebih diaktifkan lagi. Jangan kemudian menyederhanakan dengan Jawa Timur itu relatif homogen kok, Muslimnya banyak, NU-nya banyak, insya Allah mereka karena benderanya relatif sama ya aman mungkin gitu ya, akan sejuk terkendali apa seterusnya, itu belum tentu. Karena pemicunya itu bisa jadi justru di luar unsur-unsur yang sudah dimitigasi itu, justru datang dari luar, justru datang dari pihak-pihak yang tidak menyukai ada kerukunan di tempat tersebut, sehingga kemudian bukan usil ini sehingga niat buruknya keluar. Tahun 2001 apa tahun 2000 itu di Kota Mojokerto. Kota Mojokerto itu hanya 3 kecamatan. Dan Muslimnya 96% kala itu. Sekarang kemarin data Polres Kota terakhir sekitar 93 atau 94. Sementara yang lain ini macam-macam itu. Nyatanya tahun 2000 atau 2001 tadi itu tahu-tahu ada kelompok ekstrim pemahaman keagamaan tertentu
melakukan pemboman di gereja di Kota Mojokerto pada saat malam perayaan misa di Kota Mojokerto waktu itu, yang akhirnya gugur seorang banser bernama Rianto, yang sekarang Pak Rianto itu jadi nama, diabadikan menjadi nama jalan di Kota Mojokerto. Pesannya apa? Peristiwa sudah terjadi, tetapi bahwa spirit kebersamaan, bahwa asas saling toleransi antar kelompok masyarakat yang berbeda-beda itu juga menjadi modal penting bagi kita, terutama pemerintah, untuk bergandengan tangan satu dengan yang lain itu untuk mengatasi problem apapun itu bisa dilakukan. Bayangkan Banser itu kan ormas di bawah NU ya, NU ormas Islam jelas. Nah, Banser bahkan sampai sekarang di dalam setiap malam perayaan Natal itu kan dia jaga gereja-gereja itu sampai sekarang. Itu kan nggak ada rumusnya sebetulnya, tapi kan terjadi di tempat kita. Sudah merasa bahwa kerukunan, situasi kondusif itu adalah kebutuhan bersama, tidak peduli agamamu apa, kepercayaanmu apa, tetapi kerukunan dan tonggoan iku saklawase itu menjadi justru tertanam di pikirannya, sehingga bahkan mengorbankan nyawa sekalipun dilakukan oleh teman Banser. Kalau saya bilang sekarang ini Pak di Jawa Timur ya, dengan perbandingan antara masyarakat yang memang paham betul, oh meskipun dari agama yang berbeda, keyakinan yang berbeda, untuk tetap rukun seperti itu, dengan perbandingan warga yang beda keyakinan dikit aja harus tergesek gitu. Kalau dari pandangan Pak Fauzan sendiri, lebih banyak mana? Antara yang toleransi dan tidak toleransi ya. Secara kasarnya seperti itu. Tentu kan ini situasi lebih banyak kondusifnya daripada enggaknya kan. Ya tentu lebih banyak yang tidak gampang tersulut ya. Tersulut, tidak gampang senggol bacok itu daripada yang gampang tersulut. Cuman ya mendekonstruksi itu kan lebih mudah dan daya rusaknya itu lebih capek kita melakukan rekonstruksi daripada mengkonstruksi itu sendiri. Sehingga potensi sekecil apapun tetap harus dilakukan mitigasi sebaik mungkin, sedini mungkin, agar ya sudah kita sekaligus juga membuktikan sebagai negara Pancasila itu bahwa apapun berbeda-bedanya kita masih tetap dalam satu ikatan warga bangsa, warga negara di bawah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, gitu-gitu. Nah Pak Fauzan, yang ingin saya tanyakan adalah, karena Pak Fauzan dari Komisi A begitu ya, payung hukum yang bisa menjadi istilahnya masyarakat ini supaya tetap rukun ini ada ya? Untuk di Jawa Timur, khususnya berbagai daerah, dari Perda atau dari aturan-aturan yang ada di masyarakat begitu? Tuh, saya harus tanya AI dulu itu. Nggak hafal, saya nggak hafal. Hafal nanti tapi ada ya, betul nanti ya? kita bisa lacak bareng-bareng itu. Oke, saya nggak hafal. Mestinya ada, harusnya ada. Supaya kita tidak hanya mengandalkan pada nilai-nilai dan norma-norma yang sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dengan mengesampingkan regulasi ya. Tidak membuat regulasinya, harusnya ya ada regulasinya. Tetapi di sepanjang 2 periode ini saya kok belum tahu ya, belum. Tapi ketika perumusan untuk aturan-aturan itu ikut mensertakan tokoh agama dan tokoh masyarakat kan Pak? Ya teorinya tidak hanya ketika membahas isu beginian saja kita menggunakan tokoh masyarakat. Karena public hearing itu kan semua tokoh masyarakat memang kita libatkan untuk ikut memberikan masukan-masukan, kritik, saran, konstruktif dan lain-lain itu. Oke, dan untuk sejauh ini koordinasinya masih aman atau bagaimana Pak? Untuk antara yang ada di masyarakat di masing-masing daerah dengan berbagai majemuk yang ada di dalamnya begitu? Sejauh ini sih aman sih. Jawa Timur ini kan 38 kota kabupaten yang meskipun pernah terjadi peristiwa-peristiwa, tetapi kan secara umum relatif situasi ini bisa kondusif lah, katakanlah tetap kondusif lah. Dan ada early warning systemnya juga Pak, artinya ketika
sebelum ada konflik, sudah ada cara untuk menghindari konflik itu. Apakah dari pemerintah ini memunculkan itu juga saat ini? Saya nggak ngerti itu, tapi kita kan sebagai provinsi ini punya modal besar karena dari keanekaragaman yang ada ini, tokoh masyarakat kita, kemudian ketaatan beragama warga kita, kemudian dari sisi pendidikan misalnya, kalau kita menempatkan lembaga pendidikan termasuk pesantren dalam hal ini sebagai lembaga yang ikut menjadi benteng moral dan benteng moral dan nilai-nilai bagi warga penduduknya, saya kira itu modal yang luar biasa karena pastinya kita akan berpikiran bahwa konflik itu tidak ada untungnya. Berbeda yang kemudian dilampiaskan menjadi ke dalam tindakan-tindakan yang dekonstruktif, menjadi gerakan-gerakan yang justru berpotensi memunculkan permusuhan, memunculkan luka, itu kan nggak ada manfaatnya sama sekali. Dan itu oleh tokoh-tokoh kita, oleh nilai-nilai agama, saya kira malah semua agama, bahkan mereka yang ateis sekalipun nilainya itu kan pasti meyakini nilai ketertiban, kebersamaan, itu yang sebetulnya dari sekian banyak perbedaan itu logikanya harus dimunculkan begini. Ada titik tolaknya, ada titik temunya. Semakin banyak muncul titik tolaknya, maka harus berlipat-lipat dimunculkan pula titik-titik temunya, sehingga kalau ada perbedaan, jangan berpikir perbedaannya, titik tolaknya, tetapi berpikirlah titik temunya. Sehingga dirimu walaupun nggak sama keyakinan agamanya dengan saya, nggak ada urusan. Yang penting urusan sosialnya, sehari-harinya kita nggak ada masalah. Itu dicontohkan bahkan kalau dalam Islam oleh Nabi Muhammad sekalipun itu dicontohkan begitu. Bahkan ada kisah itu seorang pengemis Yahudi tua, pekerjaannya sehari-hari mencaci maki Nabi Muhammad sebagai ahli sihir lah, apalah pokoknya jelek-jelek semua. Tetapi dalam setiap pagi hari ketika Nabi Muhammad ke pasar, itu beliau selalu menyempatkan diri untuk menyuapi pengemis buta Yahudi tadi itu. Itu dilakukan sekian lamanya sampai suatu saat Nabi Muhammad meninggal dan si pengemis buta itu tidak lagi mendapat suapan. Mendapat suapan dari orang lain yang kemudian beliau bisa membandingkan, loh ini kok ini sekarang cara menyuapinya tidak selembut seperti yang kemarin-kemarin. Ini kok sekarang agak berbeda, Kak. Agak tidak selembut kemarin. Itu beliau baru mengetahui bahwa ternyata yang dibully, yang dia maki-maki selama ini adalah orang yang selama ini menyuapi dia. Pesan moralnya adalah apa? Di tengah-tengah kehidupan kita bermasyarakat di Jawa Timur ini sekalipun, kalau kemudian ada sekelompok atau orang yang memusuhi kita tetapi kita tidak cepat reaksioner, syukur kalau perlu kita justru membalasnya dengan kebaikan, dengan budi positif, ini kan tidak akan muncul gejolak lebih besar gitu loh maksudnya. Jadi pesan moral yang mau saya tonjolkan dengan saya mengutip sedikit cerita tadi itu adalah ya perbedaan itu keniscayaan. Apapun perbedaan yang memicu kita konflik keras itu kan macam-macam pastinya. Nah ini jangan lagi ditambah dengan misalnya pada saat dalam urusan tertentu persaingan politik atau ketika di tahun-tahun politik ya, atau persaingan tertentu untuk mendapatkan tujuan tertentu, kemudian dengan urusan pekerjaan orang bisa rebutan macam-macam ya, urusan perut. Jangan sampai kemudian itu menjadi konflik lebih luas, lalu kemudian membawa isu-isu yang tidak perlu. Boleh jadi isu pemicunya itu bukan isu SARA, tapi
karena pihak-pihak yang terlibat itu adalah tokoh agama. Lalu kemudian isunya berkembang, bergeser menjadi isu SARA. Itu sangat mungkin itu. Dan Pak Fauzan, ini kan di tengah era digitalisasi begitu ya. Menurut saya justru ada dua kemungkinan, antara ini menjadi kerawanan yang lebih rawan lagi atau justru akan mengurangi tingkat kerawanan itu. Kalau dari kacamata Pak Fauzan sendiri melihat digitalisasi yang luar biasa, teknologi yang majunya juga luar biasa ini, apakah mengancam juga di konflik SARA ini? Tergantung kita menempatkannya ya, tapi itu tantangan lah sekali, otomatis ya. Kalau pendekatannya semata-mata hanya melihat dampak negatif yang selama ini ditimbulkan oleh kecanggihan teknologi kita sekarang, teknologi komunikasi, ya otomatis semuanya kayak menjadi problem ya, kayak justru keberadaan teknologi ini menjadi kontributor paling besar atas munculnya potensi kerawanan tadi itu. Tetapi dalam setiap yang positif kan ada yang negatif, dalam setiap yang negatif ada yang positif terhadap teknologi komunikasi digital hari ini yang begitu rupa menjadi konsumsi kita sehari-hari. Karena orang mulai bangun tidur sekarang semua langsung HP ya, dan informasi itu disodori kita. Betul. Filter atas informasi itu kalau tidak tepat dilakukan oleh warga, oleh masyarakat, dia bisa jadi akan gampang tersulut oleh hal-hal yang belum jelas konfirmasinya. Peristiwa akhir Agustus kemarin yang membawa korban lumayan, korban materi ya. Kantor DPRD Kota Kediri, kantor DPRD Kabupaten Kediri, kantor Wakil Gubernur Jawa Timur itu kan menjadi amuk sasaran. Betul. Masa itu kan juga bagian dari contoh betapa arus informasi di sosial media. Waktu itu kalau nggak salah ada salah satu platform yang hampir dimatikan sampai 4 hari kan. 4 hari apa 5 hari waktu itu. Karena TikTok ya Pak. Ya, karena dia berkali-kali, karena ada banyak live yang justru dari live itu aparatur keamanan kita memandang lebih banyak negatifnya, memicu kerusuhan yang lebih luas karena orang di situ kan teragitasi, terprovokasi untuk ikut menggelorakan kerusuhan itu sehingga dimatikan. Dan ya nyatanya terbukti efektif. Hal yang berbeda kan di negara lain, di Nepal itu justru ketika sosial medianya dimatikan malah semakin nggak terbendung, malah semakin nggak karu-karuan. Perdana Menteri diuber-uber, Menteri Keuangan sampai nyemplung ke kali apa itu ya, itu potret di mana dampak sosial media pun belum tentu mau dipahami negatif ya negatif, mau dipahami bisa berkontribusi positif ya positif. Tetapi tantangannya adalah, kalau tadi saya underline itu tantangan, ya berarti para pihak semua yang terlibat dan berkepentingan atas kondusivitas situasi dan kondisi yang berkepentingan terhadap tidak muncul konflik SARA dan konflik apapun, konflik-konflik apapun, ya semua mesti terlibat, duduk bareng, sama-sama memberikan edukasi, karena kita tidak mungkin bekerja sendirian tetapi harus kolaborasi, ya yang jadi guru, yang jadi tokoh masyarakat, yang jadi penyelenggara negara, yang jadi apapun ya sesuai dengan lingkup wilayah dan lingkungannya masing-masing, itu mestinya ya harus punya kontribusi positif dan aktif untuk menduduk letakkan fungsi kecanggihan teknologi ini sebagaimana tujuan awalnya. Kan pasti teknologi ini kan dibangun pasti tujuannya kan untuk kepentingan kemaslahatan. Betul. Kan, bukan untuk tujuan buruk atau jahat, tetapi negatif, memang ya. Tidak mungkin tidak ada dampak negatif. Nah, ini dari sisi DPRD Pak Fauzan, memang apa kebijakan yang perlu diperkuat untuk akhirnya bisa menjadi upaya pencegahan konflik SARA ini sendiri? Sebetulnya apapun programnya asal itu istiqomah, follow up-nya jelas, menurut saya ya pasti akan punya capaian maksimal. Kami beberapa waktu yang lalu misalnya mengadakan kegiatan kenduri kebinekaan misalnya ya,
mengundang sejumlah tokoh masyarakat yang beraneka ragam untuk duduk bareng, menyatukan perbedaan, bukan memisah-misahkan persamaan gitu ya. Jadi intinya semua tokoh-tokoh waktu itu hadir, diundang, datang. Tetapi yang mau saya tekankan di sini adalah bukan soal programnya tadi. Betapa program dibuat sebanyak apapun, itu kan tetap berapa orang sih? Lalu program seintensif apapun kalau tidak ada tindak lanjutnya, dia bisa sekonkret apa sih memberikan perubahan di tengah masyarakat. Maka kan PR-nya adalah menurut saya program-program itu sudah bagus semua, tetapi bagaimana agar program-program yang sudah dilaksanakan itu, karena dia juga pasti biayanya besar, kemudian dari sisi output dan outcome-nya kalau diukur tidak sebanding dengan biaya yang sudah dikeluarkan, itu ya harus dievaluasi problem utamanya di mana. Jangan-jangan bukan pada programnya tetapi pada tindak lanjutnya. Kan ya memang harus continue itu. Makanya untuk yang tahun depan kita mau berinisiatif mau mengadakan kema pluralisme gitu ya. Balik lagi untuk menyatukan keberagaman gitu, supaya ini tidak hanya menjadi domainnya atau tugasnya hanya dipasrahkan ke FKUB gitu aja ya. Ini berat ya, belum tentu kita memberikan anggaran cukup kepada mereka, memberikan intervensi berupa keberpihakan program yang cukup kepada mereka, alih-alih kita berharap mereka memberikan banyak sumbangsi nilai-nilai kalau kita tidak terlibat dan memberikan bantuan support kepada mereka. Pak Fauzan, ini terakhir pesan dan juga harapan untuk seluruh masyarakat yang ada di Jawa Timur untuk tetap mempertahankan kerukunan di tengah keberagaman. Monggo, saya persilahkan. Harapan ya? Pesan dan juga harapan. Apa ya? Ya, kompak, rukun, jangan hanya di mulut. Jangan hanya di kata-kata, tetapi konkretkan dalam bukti nyata berupa tindakan-tindakan yang langsung manfaatnya bisa dirasakan. Jangan hanya manis di mulut, tetapi actionnya nggak ada. Gitu ya. Karena memulai dari hal-hal kecil sekalipun itu memang sepertinya tidak bisa langsung manfaat itu dirasakan, tetapi dalam konteks membentuk karakter, dalam konteks melestarikan nilai-nilai, misalnya hari Minggu warga kampung mengajak kita kerja bakti, ya keluarlah. Jangan mentang-mentang bisa membayar dendanya lalu kemudian tidak mau kerja baktinya tetapi hanya membayar dendanya. Ini tidak mendidik. Yang dibutuhkan itu kan bukan uang dendanya sebetulnya, tetapi kehadiran, partisipasi, guyub rukun, serawung itu yang menjadi pelajaran. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Fauzan. Sama-sama. Pesan dan juga harapan tadi menjadi inspirasi bagi masyarakat yang ada di Jawa Timur, dulur-dulur Jatim, untuk senantiasa membangun kerukunan yang ada di Jawa Timur. Karena tadi pemirsa seperti yang Anda saksikan selama kita berbincang dengan Pak Fauzan gitu ya. Ternyata kebersamaan dan menghindari konflik SARA itu bukan hanya tugasnya pemerintah begitu ya Pak Fauzan ya. Tapi tugas kita semua sebagai masyarakat. Dan luar biasa sekali, terima kasih Bapak Fauzan Fuadi, SIKOM, M-Medcom, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Kebangkitan Bangsa, dari Jatim 12, Dapil Jatim 12, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, yang itu sekaligus menutup percobaan kita dalam episode kali ini di Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Tania Nadita, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.